Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Salam dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, azzallakum jami'an, kembali kita melanjutkan pembacaan sirah Nabi, di mana kita membaca kitab fikih sirah nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Yang tentunya setiap kisah beliau yang kita baca, yang kita dengarkan bersama, akan sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, dan tentunya hal itu memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita, terutama kehidupan akhirat kita. Terakhir kita sampai pada kisah tentang terangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Di saat beliau mencapai usia 40 tahun, Allah Azza wa Jalla jadikan beliau suka dan cinta untuk berkhalwah, menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah. Beliau pergi ke Gua Hira untuk berta'abbud, menghambakan diri kepada Allah dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan, di saat itulah malaikat Allah Ta'ala, itu Jibril alaihissalam, turun. Kemudian beliau didekap oleh malaikat Jibril dan dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Dan Nabi SAW yang memang tidak bisa membaca, beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak sanggup dan tidak bisa membaca. Kemudian Nabi SAW dirangkul kembali hingga terasa sesak dada dan nafas beliau, dan kemudian disampaikan kembali kepadanya, Iqra, bacalah. Nabi SAW kembali menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca, dan itu terulang sampai 3 kali, hingga malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, setelah selesai peristiwa tersebut, beliau segera kembali menuju rumahnya, hingga di saat beliau tiba di rumahnya, beliau mengatakan, dathiruni, selimutilah aku, selimutilah aku. Sontak Khadijah radhiyallahu anha langsung menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
hingga rasa takut yang dirasakan oleh Nabi hilang. Ada satu faedah yang bisa kita ambil di sini, bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi kondisi suami yang saat itu mungkin sedang takut, sedang bimbang. Maka jangan selalu direspon dengan respon yang justru membuat kekhawatiran semakin besar. Semisal ketika suami pulang kerja dengan rasa letih dan rasa lelah yang luar biasa, maka sikap yang tepat yang harus tunjukkan sebagai seorang istri di hadapan sang suami adalah menenangkan mereka, membuat mereka nyaman, hingga pada akhirnya dia bisa bercerita apa yang sebelumnya dia hadapi. Dan itulah yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak langsung bertanya, ada apa, kenapa, apa yang membuatmu takut, engkau dari mana, ada apa gerangan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru akan menimbulkan kepanikan dan rasa takut yang lebih besar. Makanya Khadijah radhiyallahu anha dengan akhlaknya yang mulia, dengan kasih sayangnya dan kebijaksanaan yang dimiliki olehnya, beliau tahu sikap yang tepat untuk menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercerita, saya takut kepada diri saya takut akan binasa. Maka setelah ia dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai tenang, dan itu ditujukan ketika beliau sudah mulai bercerita, Khadijah mengatakan, demi Allah, la yukhzikallah abada, engkau tidak akan dihinakan selama-lamanya. Kenapa? Karena yang telah dilakukan oleh Nabi SAW adalah kebaikan. Innaka la tasilur rahim wa tut'imul miskin. Engkau biasa menyambung silaturahim, membantu orang lain, memuliakan tamu, memberi kepada orang yang tidak punya, membantu orang yang tertimpa musibah. Engkau tidak akan ditelantarkan, engkau tidak akan dihinakan. Nah, demikianlah juga seharusnya sikap seorang istri. Dan tidak ada kenikmatan atau harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba melainkan ketika ia mendapati pasangan hidupnya yang baik dan saleh. Ketika ia seorang istri, ia adalah seorang istri yang saleh. Dan begitu pula ketika ia suami yang saleh. Maka tidak ada harta yang lebih berharga, yang lebih besar dibandingkan ketika memiliki pasangan yang baik, yang berada pada barisan dan garda terdepan untuk membimbingnya dalam kebaikan. Maka terdapat sebuah perkataan atau sebuah hadis, dikatakan, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin fa in nasiya takkarahu wa in takkarahu a'anahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, dalam riwayat ini disebut sebagai pemimpin, barang siapa atau pemimpin mana saja yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah Ta'ala akan letakkan atau Allah tetapkan atau tempatkan seorang pendukung yang baik bagi dirinya, yang jujur. Ketika ia lupa, maka pembantu atau pendukungnya akan mengingatkannya, dan ketika ia ingat, pembantu atau pendukungnya akan membantunya. Maka hal ini juga bisa ditarik kepada kehidupan rumah tangga. Tanda kebaikan yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada hamba ketika dia dapati pasangan hidupnya, orang terdekatnya adalah orang-orang yang mulia. Ketika dia lupa, dia akan diingatkan. Ketika ia ingat, mereka akan senantiasa mendukung dan mendorongnya dalam kebaikan. Nah, itulah yang didapati oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ia mampu menenangkan, ia mampu mengucapkan kalimat-kalimat motivasi yang tentunya menambah keterangan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan apa yang dia miliki, baik hartanya, garis keturunan mulia yang dimiliki olehnya. Khadijah pun turut membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ia dipertemukan atau ia mempertemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya Waraqah ibn Naufal. Kemudian diceritakan apa yang terjadi, ya, hingga Waraqah ibn Naufal mengatakan, hadza namus, ini adalah namus, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam
yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Alangkah indahnya jika saya masih hidup, masih kuat, ya. Dan andai saja saya masih hidup saat engkau dikeluarkan oleh kampungmu dari kampung andai saja saya masih hidup saat engkau dikeluarkan oleh kaummu dari kampung halamanmu. Beliau, kalau bahasa kita, memberikan spill apa yang nantinya akan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan dikeluarkan, dia akan dikucilkan oleh kaumnya di saat ia menegakkan kalimat tauhid. Baik. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang mana tentunya hal ini memberikan hikmah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan atau mendapati ketenangan jika sekiranya rasa takut yang ia rasakan sebelumnya disebabkan karena turunnya malaikat Allah Ta'ala dalam memberikan dengan tujuan memberikan wahyu, kemudian turun pada momen berikutnya secara berurutan, tentu rasa takut dalam dirinya tak kunjung hilang. Oleh karena itu, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama dengan diturunnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saat itu beliau tidak lagi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kevakuman tersebut dengan tujuan agar rasa takut Rasul SAW hilang, dan juga muncul rasa kerinduan untuk bertemu kembali dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, setelah rasa takutnya hilang, hatinya mulai tentram dan telah dirasakan hakikat kebenaran, dan ia pun memiliki kesiapan untuk menggapai atau untuk mendapatkan wahyu. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawakan wahyu dari Allah Ta'ala. Di sini kita ambil sebuah pelajaran bahwa ujian Nabi SAW bukan hanya sekedar di saat mendapatkan gangguan, bahkan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala pun sebuah ujian karena saking beratnya di saat ia menerima wahyu. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW berkeringat, bercucuran keringat di saat cuaca yang sangat dingin, dan para sahabat tahu beliau saat itu sedang mendapatkan wahyu. Ada pula yang mengisahkan bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas tunggangannya, beliau terdiam sejenak, tiba-tiba untanya terduduk, dan para sahabat tahu bahwa Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu. Jadi itu sebuah ujian tersendiri bagi para anbiya di saat mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, setelah sempat vakum dengan tujuan yang sudah kita sampaikan tadi, barulah malaikat Jibril alaihissalam turun. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, tatkala beliau sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Akhirnya beliau menatap ke arah langit dan mendapati malaikat Jibril alaihissalam turun, ya. Dan beliau duduk di antara langit dan bumi. Jadi sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Tentu tidak tergambar oleh kita kursi bagaimana yang dimaksud dan bagaimana peletakan kursi antara langit dan bumi tersebut. Tentu akal dan nalar kita tidak bisa mencapai dan tidak bisa menggapainya. Tapi satu hal yang harus kita miliki, yaitu mengimaninya. Meskipun kita belum memahami hakikatnya, belum tergambar oleh kita,
bagaimana wujud dan bagaimana keadaannya. Dan inilah yang disebut dengan iman. Kalau iman itu selalu ditunjukkan dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dirasa, diraba, maka tidak tepat dikatakan sebagai iman. Orang beriman, kenapa dia beramal soleh? Karena satu kepercayaan dan keyakinan bahwa dengan amal soleh tersebut dia mendapatkan pahala. Apa itu pahala? Bagaimana bentuknya? Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dengan keimanannya dia sangat yakin pahala itulah yang dibutuhkan sebagai sebab untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Setelah pahala ada lagi nikmat kubur, nikmat surga. Itu bagaimana? Yang sampai kepada kita adalah berita-berita yang tak satu pun di antara manusia pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikannya. Akan tapi orang beriman mengimaninya meskipun tidak ada bukti nyata yang bisa dilihat oleh mata. Itulah iman. Itulah iman. Bahkan ketika sampai kepada kita riwayat sahihah yang membicarakan tentang suatu kemustahilan, maka kita wajib mengimaninya dan menundukkan akal kita terhadapnya. Wajib. Ya. Contohnya apa yang Nabi SAW sampaikan dan ceritakan ini. Beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam turun, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Yang nggak usah digambarkan sebagaimana kursi yang ulun duduk sini tadi. Nggak usah digambarkan duduk di antara langit dan bumi itu maksudnya melayang, kemudian di kursinya ada baling-balingnya atau sebagaimana. Nggak bisa tergambar oleh kita. Informasi yang sampai adalah malaikat Jibril duduk di atas kursi. Kursi sebagaimana yang kita pahami kursi, tapi bentuknya, rupanya, bagaimananya wallahu a'lam. Nah, itulah iman. Sebagai contoh lain, dan inilah yang menjadikan Abu Bakar dan Umar sangat dipuji oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bercerita tentang dua kisah. Kisah yang pertama tentang seekor serigala, kisah yang kedua tentang seekor sapi. Kata Nabi SAW, ada seorang pengembala yang sedang mengembala kambing. Tiba-tiba di waktu tersebut datanglah seekor serigala mengambil mangsanya. Wallahu a'lam, mungkin di saat itu sang penggembala tidak memperhatikan kambing-kambingnya, yang pada intinya salah satu kambing pun diterkam dan diambil oleh sang serigala. Mendapati hal itu, sang penggembala pun mengejarnya dan berteriak, "Kembalikan kambing tersebut." Maka berhentilah sang serigala, kemudian menoleh ke arahnya dan mengatakan perkataan bahwa tidak ada yang mengembalanya kecuali diriku. Maksudnya adalah tidak ada yang memperhatikannya kecuali diriku. Ini adalah hakku, ini adalah jatahku. Dia protes, "Lah ini jatahku kok, kenapa kok nggak ambil? Kenapa kok nggak diperbolehkan untuk aku ambil?" Seperti itu. Dalam arti serigala berbicara kepada sang penggembala. Kemudian Nabi bercerita lagi yang kedua tentang seekor sapi yang ditarik-tarik oleh pemiliknya, dan sapi tersebut menolak untuk ditarik-tarik. Dibuktikan dengan betapa susahnya sang pemilik untuk menariknya, hingga akhirnya dia mengatakan, "Ya, ma khuliqtu li hadza, inna ma khuliqtu lil harfi." Aku nggak diciptakan untuk ini, aku diciptakan untuk membajak sawah. Nah, saat itu Nabi SAW menceritakan kedua kisah ini di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa respon mereka? "Subhanallah, baqaratun tatakallam." Maksudnya Allah, kok bisa ya sapi berbicara? Apa jawab Nabi SAW? "Wallahi u'minu bidzalik wa Abu Bakar wa Allah." Demi Allah, aku beriman kepada hal tersebut, begitu pula Abu Bakar dan Umar pun mengimaninya. Saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Akan tapi ketika mereka berdua mendengar kisah Nabi SAW tadi, sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun. Meskipun belum terbayang oleh mereka bagaimana serigala berbicara, bagaimana sapi berbicara, namun ketika mereka mendapati berita tersebut dari Nabi SAW, mereka langsung mengimaninya, dan itulah iman. Dan itulah iman. Nah, seperti imannya Abu Bakar terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj di zaman itu nggak mungkin, sangat mustahil. Perpindahan dengan begitu cepatnya dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini ngarang aja nih, cerita bohong ini. Di saat semua orang mengatakan kadzabta, 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 Abu Bakar mengatakan sodakta, engkau benar. Nah, inilah iman. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil dari poin ini. Tapi kita kembali kepada cerita. Jadi Rasul SAW mengisahkan bahwa beliau melihat Malaikat Jibril alaihissalam turun dan duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Kemudian saya pun takut, kata Rasul SAW, hingga beliau kembali ke rumahnya, ya, dan mengatakan, dathiruni, selimutilah aku. Sebagaimana peristiwa yang pertama, disangka dan dikira Nabi SAW sudah tidak lagi merasakan takut, tapi ternyata pada saat melihat betapa besarnya salah satu ciptaan Allah Ta'ala ini, rasa takut pun meliputi beliau kembali. Hingga pada saat itu Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai seseorang al-muddathir yang diselumuti, bangkitlah dan berikanlah peringatan, ya, hingga firman Allah warrujza fahjur. Baik. Kemudian turunlah ayat-ayat berturut-turut setelah itu. Awalnya wahyu yang pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi. Pertama kali Nabi SAW mendapatkan wahyu berupa mimpi, mimpi yang benar. Tidaklah beliau mimpi kecuali beliau akan dapati apa yang dimimpi oleh beliau pada kehidupan nyata. Jelas sekali, tidak ada kesamar-samaran, jelas sekali. Bisa dikatakan sebagai contoh, ketika beliau mimpi memegang gelas dengan tangan kanan, beliau akan dapati itu di kehidupan nyata. Seperti itu keadaannya, itulah ini maksud. Itu wahyu pertama yang beliau dapatkan. Barulah yang kemudian kedua, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam, dan setelah itu terputus vakum dengan tujuan seperti sudah sampaikan tadi, hingga akhirnya turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddathir. Nah, setelah itu barulah turun ayat, turun ayat, turun ayat, turun ayat, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Baik, para hadirin sekalian azzallakum jami'an, di antara hikmah lain kenapa bisa terjadi kevakuman turunnya wahyu, selain sebagaimana faedah yang sudah kita sampaikan, tujuannya adalah agar Nabi SAW tidak lagi takut gitu. Tujuan lainnya atau salah satu faedah lainnya, ini sebagai bukti bahwa wahyu merupakan hak Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, dan Allah yang berhak kapan ia menurunkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi terserah Allah kapan Allah Ta'ala memberikan wahyu dan kapan tidak, ya, kapan tidak. Dan Nabi SAW tidak memahami dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Walaupun tu'a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma massana su, kata Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, katakanlah jika sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, maka beliau akan mendapatkan banyak kebaikan dan beliau tidak mendapatkan keburukan. Tapi nyatanya, bukankah beliau diganggu? Bukankah beliau mendapatkan ujian, cobaan? Untuk apa beliau bersembunyi di goa Jabal Nur, menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy? Jika sekiranya beliau tahu berdasarkan ilmu gaib yang beliau miliki, maka dia tahu kemana harus menuju, lewat jalan mana. Tapi ternyata kenyataannya tidaklah demikian. Itu menunjukkan bahwa Allah terkadang menurunkan wahyu dan kadang tidak, karena itu merupakan hak Allah. Nah, sehingga ini sebagai bantahan bahwa orang-orang yang dikatakan soleh, baik, itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Katanya itu adalah, ya, kuasa Allah Ta'ala yang Allah berikan selalu kepadanya. Oh, dia bisa mengetahui pian itu kayak gini sebenarnya, pian itu begini sebenarnya. Ketika ada salah seorang datang kepadanya ingin menyampaikan sesuatu, ingin konsultasi, maka yang dituju ini mengatakan, ulun tahu pian itu sebenarnya punya masalah ini, bujur lo. Lah, kok bisa tahu? Belum pernah bercerita. Kemudian dia mengatasnamakan ini adalah
ilham dari Allah Ta'ala. Nabi SAW saja tidak seenaknya kemudian mengetahui segala hal, maka sempat terjadi kevakuman turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama menjelaskan, ketika Malaikat Jibril datang pertama kali dan menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ada yang mengatakan saat itu Nabi belum menjadi seorang Rasul, tapi baru menjadi seorang Nabi. Baru menjadi seorang Nabi. Nah, ketika turun ayat ya ayyuhal muddathir, barulah beliau menjadi seorang Rasul. Jadi ketika turun surat Iqra baru menjadi Nabi, dan ketika turun surat Al-Muddathir baru menjadi Rasul. Akhirnya timbul pertanyaan, lantas apa bedanya Ustaz antara Nabi dan Rasul? Wallahu alam, pernah kita sampaikan ataukah tidak, namun tidak masalah kita ulang kembali. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ya orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ada yang mengatakan demikian. Sementara Rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat Allah Ta'ala atau risalah dari Allah Ta'ala. Tapi pendapat ini lemah. Jawaban yang tepat atau perbedaan yang tepat adalah bahwa sebelumnya kesamaan dulu. Kesamaan antara Nabi dan Rasul, dua-duanya sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui ilmunya dari Allah Ta'ala. Sama-sama diperintahkan untuk berdakwah, dan itu ditunjukkan oleh banyak dalil. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa saja yang diturunkan dari Rabbmu, ya, apa saja yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Mau Nabi mau Rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, berdakwah. Tapi bedanya antara Nabi dan Rasul adalah Nabi belum mendapatkan syariat yang baru, sehingga perintah dakwahnya menggunakan syariat yang lama Nabi sebelumnya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW beribadah di Gua Hira, kan beliau belum diangkat menjadi Nabi, itu pakai syariat Nabi sebelumnya. Nah, ketika turun firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," di situ dia sudah menjadi nabi dan menyampaikan kebaikan-kebaikan berdasarkan ilmu atau berdasarkan syariat nabi yang sebelumnya. Nah, ketika turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, berikanlah peringatan wahai orang yang diselimuti. Itu ditujukan, panggilan itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saat itu beliau sedang dalam keadaan takut dan meminta untuk diselimuti. Qum fa'anzir, tegakkanlah, berikanlah peringatan. Nah, disitulah beliau secara resmi menjadi seorang Rasul yang nantinya akan mendapatkan apa? Wahyu. Makanya setelah turun surat ini barulah ayat-ayat yang lainnya secara berurutan turun. Tidak sebagaimana tadi habis Iqra terjadi kevakuman. Nah, setelah ini turun barulah beliau mendapatkan ayat-ayat Allah dan diperintahkan untuk berdakwah, ya. Ya. Nah, ini para hadirin sekalian, azallahu alaikum jami'an, di antara faedah yang bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu cerita berikutnya setelah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, dan dari wahyu tersebut difahami Nabi sudah menjadi seorang Rasul, di mana beliau nantinya akan mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah yang secara khusus turunkan kepada beliau, ya. Barulah beliau mulai berdakwah, menyampaikan risalah, ya, yang Allah turunkan kepadanya secara khusus. Maka tahapan pertama metode dakwah beliau adalah dakwah sirriyah, dakwah rahasia, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka dakwah yang Nabi SAW lakukan pertama kali adalah dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah secara rahasia, ya.
Maka sudah jelas ketika dakwah ini dimulai secara sembunyi-sembunyi, maka tentunya yang pertama kali yang beliau sampaikan dakwah tersebut adalah kepada keluarga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang pertama kali, hingga pada akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam. Dan dari sini kita dapati bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali masuk Islam secara mutlak. Ya, secara mutlak. Dari situ dikatakan bahwa hal ini merupakan bentuk kemuliaan wanita. Ya, bentuk kemuliaan wanita. Karena wanitalah yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan dikatakan pula yang pertama kali mati syahid pun dari kalangan wanita. Yang pertama kali mati syahid juga dari kalangan wanita, yang bernama Sumayyah binti Khayyat, yang merupakan ibunda dari Ammar radhiyallahu anhu. Karena keimanannya dia disiksa hingga mati di tangan musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Dan dia tercatat sebagai manusia pertama yang mati syahid dalam agama Islam. Dan itu sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan itu dimiliki oleh kalangan wanita. Ya, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Waraqah ibn Naufal juga termasuk sahabat, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, jangan ada yang mencemooh Waraqah ibn Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga dan dua buah surga untuknya. Diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Dan dalam silsilah hadis sahih Syekh Albani dinyatakan hadis ini sahih. Jadi Waraqah ibn Naufal orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Jadi setelah peristiwa terangkatnya Nabi sebagai Nabi, ya, terangkatnya beliau sebagai seorang Nabi, yaitu setelah turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ucapan beliau tersebut merupakan bukti keimanannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ya, beliau meninggal dunia. Ya. Dan ia sempat masuk Islam dan berjanji untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dikeluarkan dari kampung halaman. Dan itu ucapan itulah yang membuktikan beliau beriman dan menjadi salah seorang sahabat. Hanya saja beliau tidak hidup lama setelah itu. Baik. Setelah Khadijah beriman, Waraqah ibn Naufal, kemudian yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq kan orang yang pertama masuk Islam. Maka kita katakan iya. Kalau dari kalangan laki-laki, ya, makanya dia mengatakan Waraqah ibn Naufal yang pertama kali. Namun ada lagi yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang pertama masuk Islam. Ya. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib, dialah orang yang paling pertama masuk Islam, tapi dari kalangan anak-anak. Ya, dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid bin Harithah, ia adalah orang pertama kali masuk Islam, tapi dari kalangan budak. Ya, dari kalangan budak. Nah, mereka inilah orang-orang yang masuk Islam di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara rahasia, dengan cara rahasia. Ya, ini perhatian sekalian adalah kejamian. Ada satu faedah yang menarik yang dibawakan oleh penulis di sini. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam, dan tentunya beliau adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, orang yang termasuk orang-orang yang pertama yang cepat dalam mengimani dan membenarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu anhu banyak mendakwahkan Islam kepada orang terdekatnya, sehingga
Banyak sekali di antara sahabat-sahabat yang mulia, bahkan mereka termasuk 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Jadi banyak sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini 5 sahabat yang mulia ini yang merupakan golongan 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, termasuk yang masuk Islam melalui dakwahnya siapa? Abu Bakar. Jadi bisa dikatakan hum hasanatun min hasanati Abi Bakar. Mereka itu adalah salah satu perbuatan baik, amal baik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita ingat dari kisah ini, itulah yang membuat kita, siapapun kita, akan bersemangat dalam menyebarkan Islam, akan bersemangat ikut andil dalam dakwah Islam. Bahkan ada salah satu syekh menyampaikan, memberikan gambaran betapa luar biasanya kebaikan Abu Bakar yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun juga di antara umat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang terbaik setelah Nabi SAW. Ketika kita tidak perlu berbicara satu Kalimantan Selatan, orang-orang yang ada di Satui saja, ada di antara mereka yang bisa membaca Al-Fatihah, ada di antara mereka yang bisa membaca Al-Quran, ada di antara mereka yang bisa bersedekah, berpuasa, sholat 5 waktu. Orang Satui, semua itu menjadi pahalanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama sudah beliau meninggal dunia? Berabad-abad. Namun kebaikannya terus mengalir. Tidakkah kita ingin memiliki potensi yang serupa sebagaimana yang dimiliki oleh Abu Bakar? Meskipun kita tidak akan pernah bisa sama, tapi konsepnya kita bisa ikuti. Ada perkataan, fa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika sekiranya kita tidak bisa sama dan persis bagaimana mereka, berusahalah untuk bertasyabuh. Jadi tasyabuh itu nggak selamanya jelek, tapi tasyabuh itu bisa baik selama yang kita tasyabuhi adalah orang-orang mulia. Kita nggak akan pernah bisa sama sebagaimana para sahabat, sebagaimana para nabi, tapi kita bisa serupai, karena menyerupai mereka akan mendatangkan kebaikan. Ikuti metode. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat dikenal orang yang bersegera dalam kebaikan. Pernah Umar berazam, bertekad untuk menandingi Abu Bakar, tapi ternyata akhirnya beliau mendapat kesimpulan, lan asbiq Abu Bakar, nggak akan pernah bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak sekali kebaikan yang beliau melakukan. Salah satunya adalah dalam dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk semangat dalam dakwah. Saat saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa menyampaikan ilmu saya masih sedikit. Ikut andil dalam dakwah bukan dengan menjadi pemateri, orang yang bisa khutbah dan berpidato, bisa berceramah. Enggak selalu seperti itu. Banyak peran-peran lain yang bisa kita lakukan, dan itu bagian daripada penyebaran dakwah. Jangan kita salah sangka bahwa dengan membangun musola, alhamdulillah, dengan mengadakan kajian-kajian ilmiah seperti ini, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah, memfasilitasi para jamaah agar nyaman beribadah, itu bagian daripada keikutsertaan di dalam menyebarkan Islam. Dan itu, kalau pakai bahasa kita, tidaklah gratis. Itu akan mendatangkan kebaikan yang mungkin jika tidak di dunia, pastinya akan didapatkan di akhirat nanti. Dengan adanya musola ini, diadakan majelis ilmu, banyak yang mendapatkan manfaat. Meskipun
para panitia tidak menyampaikan ilmu tersebut, tapi dialah yang mengadakan, atau mungkin mengadakan kayak TPA yang mana anak-anak diajari baca Al-Quran. Beliau ini tidak mengajari, tidak menyampaikan, tapi beliau-lah yang menyiapkan tempat, beliau-lah yang menyiapkan iqra-nya, yang dengan sebab itu anak-anak bisa baca, bisa mengaji, sampai mereka dewasa. Pengurus-pengurus mungkin satu persatu berguguran, dalam artian Allah Ta'ala ambil, yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Namun dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia tanam, bibit-bibit yang dulunya kecil sekarang sudah tumbuh besar, maka pahala akan terus mengalir kepada mereka. Dan itulah konsep yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan tentu yang paling pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebab Khadijah masuk Islam, sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam setelah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini para hadis kalian azzallahikum jami'an. Baik. Ada pertanyaan, kenapa dakwah didahului dengan rahasia? Maka jawabannya adalah yang pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan, yang menyebabkan mereka langsung menghentikan dakwah tersebut. Apalagi untuk sesuatu yang baru muncul, belum pernah terdengar oleh mereka. Apa itu Islam? Jangankan itu, nama Muhammad saja belum pernah terdengar sebelumnya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ketika mereka bertanya kepada kakek Nabi SAW, engkau namai apa cucumu ini? Muhammad. Kenapa engkau menamainya dengan itu? Itu tanda bahwa asing nama tersebut. Kalau seandainya dengan keterasingan tersebut, ujuk-ujuk ketika sudah sampai 40 tahun, langsung ini nggak boleh, itu syirik, itu ini dan itu, secara terang-terangan, maka dengan respon kaget mereka langsung mungkin dihentikan. Nah, itu salah satu hikmah, ya. Dan juga salah satu hikmah dari dakwah secara tersembunyi, agar dakwah ini memiliki kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW mengumumkan dan muncul secara terang-terangan. Ya kan didapati, beliau sudah punya orang-orang dekat yang siap membela dakwah beliau, yang siap mengatakan bahwa dakwah ini tidaklah sesat, dakwah ini mendatangkan kebaikan bukan keburukan, dakwah ini tidak dalam rangka untuk memecah belah umat. Nah, ini salah satu hikmah di balik mengawali dakwah dengan secara rahasia, ya. Nah, ini para hadirin sekalian azzallakum jami'an, dan juga ini bagian daripada tahapan. Maka faedah yang bisa kita ambil, terkadang meskipun kita dihadapi dengan keinginan untuk melakukan kebaikan, jangan terburu-buru. Semua ada tahapannya, semua ada prosesnya. Bahkan terkadang proses-proses yang kaitan dengan duniawi pun harus kita lakukan agar semua berjalan lancar. Sebagai contoh sederhana, ketika kita ingin membangun sekolah, kan harus ada tahapannya. Izin dulu, ada IMB dulu, gitu. Izin tanah, harus ada tahapannya, jangan tergesa-gesa. Atau lebih jauh daripada itu, bagaimana ia bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, ya. Dia memperkenalkan diri, ulun dari yayasan ini, insya Allah Ta'ala ingin membangun sekolah di sini yang tujuannya nanti adalah untuk generasi-generasi kita, terutama yang tinggal di daerah ini, Pak. Ya. Dia mulai perkenalan, insya Allah Pak, bulan depan kita ada kegiatan bakti sosial. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat untuk orang-orang atau warga sekitar. Adakan bakti. Belum
belum ada apa namanya, belum ada bangunannya, mungkin baru berupa lahan, atau bahkan lebih dahulu sebelum lahan dibeli pun dia sudah mulai membangun komunikasi tahapan bertahap. Ya. Ketika masuk waktu Idul Adha, mereka mengadakan pelaksanaan ibadah kurban di sana. Pak, ini ada 1-2 sapi, kita ingin adakan penyembelihan di daerah sini, boleh apa enggak? Oh silakan. Akhirnya timbul sebuah kepercayaan, ini orang-orang baik ini, orang-orang baik. Ya mungkin ada agak beda sedikit penampilannya, tapi kalau kita lihat baik orang, insya Allah nggak mendatangkan keburukan, misalnya seperti itu. Memang semuanya harus bertahap, tidak tergesa-gesa. Demikianlah metode dakwah yang diajarkan kepada kita. Makanya ada dakwah sirriyah, ada dakwah alaniyah, dakwah secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Nah ini tidak semuanya yang baik harus dilakukan secara tergesa-gesa. Bersegera iya, karena dua hal yang berbeda. Antara bersegera dengan tergesa-gesa, dua hal yang berbeda. Bersegera itu terukur. Bersegera dalam melakukan itu sifatnya terukur, ya, tidak ditunda-tunda. Tapi kalau tergesa-gesa tanpa ada perencanaan, nah itu bedanya antara bersegera melakukan kebaikan dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Seringkali tergesa-gesa itu tidak dengan perhitungan. Kita ada duit nih, berapa? 500 juta, langsung bangun. Setelah terbangun, sebentar, ini tanah siapa? Kalau tahu, pindahnya kosong situ, langsung bangun aja. Loh, harus tahu apa nih tanah siapa, diukur dulu. Ya, kemarin ketika ngurus tanah pesantren, wah ribet sekali. Tapi memang harus kita lewati, kita jalani. Harus dipastikan nih patok-patoknya dulu. Ya, jangan sedar ya sudah ada tanahnya, kemudian main bangun saja. Ternyata ada bagian tanah orang lain yang terkena, dan itu pernah terjadi. Tapi terjadinya pada rumah pribadi. Ada salah satu jamaah yang memperluas lahan rumahnya. Ternyata tanah yang dibangun di atasnya, bangunan tambahan, itu kena tanah orang lain disebabkan karena ada tumpang tindih surat menyurat, bermasalah. Nah itu kan repot. Nah kalau ini tempat ibadah bagaimana? Akan sangat repot. Biaya sudah keluar, akan sangat repot. Dan ini salah satu pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah ini. Bagaimana semua itu harus dengan tahapan-tahapannya. Lambat Ustaz, kita tidak sedang membangun sesuatu yang sifatnya sementara. Jikalau bukan kita yang menikmatinya, akan ada yang akan mendapatkan manfaatnya, yaitu cucu-cucu kita. Ya, dan itu motivasi para tetua-tetua kita di saat mereka mulai membangun dakwah ini dari awal. Kita menyediakan tempat dan fasilitas untuk anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan, sehingga ketika mereka kembali, mereka punya tempat untuk berdakwah. Sungguh miris sekali yang kita dapati dari beberapa ustadz senior kita dulu, mereka berdakwahnya rumah ke rumah karena nggak punya tempat. Di sini diusir, di sana diusir. Maka pejuang-pejuang, tetua-tetua, ayo kita mulai membangun. Lama prosesnya. Bahkan ada satu cerita, membebaskan lahan saja dengan total 2 miliar itu membutuhkan 2 tahun atau lebih. Membebaskan lahan, belum kepikiran tuh nanti di lahan itu akan ada kegiatan taklim apa saja ya, belum kepikiran, belum ada. Nanti maunya kita mau kajian tauhid, masih lama, lahan aja belum beres 2 tahun. Tapi mereka punya semangat dan motivasi tinggi. Kita tidak sedang memperjuangkan sesuatu yang sifatnya sementara. Ini akan berlama. Mungkin belum kita yang merasakannya, tapi penerus-penerus kita. Ayo semangat, akhirnya pada semangat. Lahan dibebaskan.
barulah mulai mengumpulkan kembali dana sampai pondasi tertancap, ya, sampai selesai. Nah, itulah yang harus kita miliki, tahapan-tahapan dalam dakwah ini, ya. Nah, bukan hanya itu, bahkan kita dalam menyampaikan dan menasihati seseorang harus dengan tahapan. Ya, makanya dalam metode dakwah yang pertama kali harus kita perhatikan adalah dakwah tauhid dulu. Dakwah tauhid. Kita menguatkan pondasi. Karena jika tidak, sebanyak apapun yang ingin kita sampaikan itu akan ditolak, apalagi yang bertentangan dengan nafsu, dengan sesuatu yang berkaitan harta, kedudukan. Kalau nggak percaya, coba. Ada orang yang kerja, penghasilannya banyak didapatkan dari pekerjaan tersebut, dan itu pekerjaan yang dipenuhi dengan syubhat, haram, ada gharar, ada tipu, ada judi, dan segala macamnya. Tanpa ada fondasi yang kuat, belum memiliki atau mempunyai tauhid dan akidah, tiba-tiba ujung-ujung kita datang, itu haram. Oke, ini saya akan tinggalkan, tapi kamu yang mengganti semua kerugian yang saya alami, mau nggak? Nggak kuat. Tapi bagi mereka yang pondasinya kuat, apa yang terjadi? Dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena dia lebih memilih untuk lapar dibandingkan kenyang dari harta yang haram. Bagaimana itu bisa tercapai? Karena sudah memiliki pondasi yang kuat. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam dakwah. Tahapan-tahapan dakwah yang tidak boleh kita loncat, yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini para hadirin sekalian. Dan lebih awal daripada itu, kita mulai tadi, akhlaknya dijaga, muamalahnya kita perhatikan, agar terbangun sebuah kepercayaan yang kuat tengah masyarakat bahwa kita ini mendatangkan kebaikan, bukan sesuatu yang menyesatkan ataupun menyimpang. Hanya saja penampilannya saja mungkin terlihat berbeda dari yang lainnya, tapi baik kok orangnya. Itulah kesimpulan awal yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita berhasil membangun, ya, kepercayaan pada mereka. Itu orangnya baik, mereka itu orangnya baik, dan seterusnya. Kita bisa bergaul, kita bisa bermuamalah dengan adanya penampilan yang berbeda yang kita miliki. Nah, setelah dakwah Syariah, ya, setelah dakwah Syariah, barulah Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini yang kita katakan tadi, tahapan yang kedua. Ya, ini tahapan yang kedua. Dan dakwah Syariah dilakukan selama 3 tahun. Dakwahnya rahasia, secara perorangan. Di masa itulah terkumpul kelompok-kelompok orang yang beriman, yang memenuhi seruan dakwah Rasul SAW. Barulah setelah itu turun firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini perintah dari Allah Ta'ala agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, disitulah ujian berat mulai berdatangan. Tapi karena tadi salah satu manfaat dari dakwah Syariah dulu yang dipakai, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah punya pembela yang akan membela dakwah beliau. Coba kalau seandainya langsung terburu-buru, tergesa-gesa secara terang-terangan, sendirian, nggak punya pembela, nggak punya pendukung. Nah, adapun seperti ini, beliau sudah punya pembela. Terlebih lagi di antara sebagian sahabat punya kedudukan, punya pembela. Ya. Nah, disebutkan di sini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah ayat dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu itu, wa anzir ashiratakal aqrabin, setelah ayat itu turun, Rasulullah SAW meresponnya dengan berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan mintalah kalau kalian inginkan apa saja dari harta saya.
Jadi beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Berawal dari keluarga, namun ia sampaikan secara terang-terangan. Tidak lagi perorangan, kalau sebelumnya perorangan. Nah sekarang terang-terangan, langsung menyebut, wahai Fatimah, wahai Safiyah, ya, wahai Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib berarti seluruh pamannya. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Mintalah kalau kalian inginkan apa saja dari harta. Harta silahkan ambil. Tapi kalau minta keselamatan, aku nggak bisa melakukannya. Karena Allah Ta'ala yang menentukannya. Ada pula riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, setelah ayat ini turun atau diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisy yang menyebabkan semuanya berkumpul. Ya. Apa beliau katakan? Wahai Banu Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdisyam, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki hubungan rahim yang akan selalu saya jaga. Ini sontak terkejut semuanya. Mungkin gambaran kagetnya itu seperti ini. Kita kan biasa minum air putih, ya, biasa sekali. Tiba-tiba ada mengatakan air putih tidak baik untuk kesehatan. Sebegitunya. Jangan berikan air putih kepada anak Anda. Air putih itu pada saya merusak jiwa, bisa menghilangkan akal, jangan gitu. Mungkin gitulah gambaran mereka. Loh, saya enggak kok, saya minum tiap hari, nggak ada masalah. Jadi mereka tuh mungkin protes. Gambarannya mungkin seperti itu. Seakan-akan Nabi membawa sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan sesuatu yang selama ini mereka jalani, dan mereka mendapatkan manfaat dari itu, entah manfaat duniawi kayak apa. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Dan mungkin bahasa, ente siapa kok ngomong kayak gitu? Neraka apa itu neraka? Gitu. Jadi mungkin gambarnya tadi tiba-tiba ada yang lain daripada yang lain. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Abdul Muttalib hingga terkumpul dengan jumlah yang banyak. Mereka semuanya makan daging jaz'ah, ya. Jaz'ah itu domba atau kambing yang berusia setahun atau lebih. Adapun menurut istilah ini berdasarkan keterangan dari bahasa. Ya. Jadi saat itu mereka berkumpul sedang memakan daging jaz'ah, sapi yang sudah berusia lanjut, ya, atau berusia tahun terlebih. Kemudian mereka meminum farok. Farok itu timbangan makanan sebanyak 16 liter atau 12 mud atau 3 sa' menurut orang Hijaz, ya. Ini maksudnya mereka tuh minum dengan sangat banyak, ya. Dia berkata, beliau membuat makanan dan mereka memakannya hingga kenyang. Dia berkata, makanan itu seperti belum pernah dimakan. Kemudian meminta bencana kecil dan mereka minum hingga kenyang, namun minuman itu seperti belum pernah diminum. Beliau berkata, wahai Banu Abdul Muttalib, sesungguhnya saya diutus kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum, dan kalian telah menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kenabian saya, maka siapakah di antara kalian bersedia membaiat saya menjadi saudara dan sahabat saya? Jadi ada kisah dari Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah SAW menunjukkan salah satu mukjizat kenabiannya, yaitu di saat mereka memakan makanan, meminum minuman dengan sebuah wadah, mereka minum dan ternyata sama sekali tidak berkurang sedikit pun, seperti semula. Maka dikatakan oleh Nabi, kalian telah menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kenabian saya. Siapa di antara kalian mau menjadi sahabat saya? Maksudnya menjadi beriman dan mau menjadi pembela Nabi SAW.
Maka kata Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara keluarga Nabi SAW, tak seorang pun yang bangkit dari dunia. Akhirnya Ali berkata, saya berdiri dan berjalan kepadanya, sementara saya adalah anak yang paling muda di antara mereka. Beliau berkata, duduk kembali wahai Ali. Pertanyaan itu diulangi sebanyak 3 kali, dan setiap meminta untuk dibaiat, saya selalu berdiri dan menuju kepadanya, dan beliau pun mengatakan duduklah, hingga pada saat yang ketiga kalinya beliau meletakkan tangannya di atas tangan saya. Jadi beliau mulai dakwahnya dengan terang-terangan kepada keluarganya, terkumpul keluarganya. Bahkan dikisahkan beliau tunjukkan salah satu mukjizatnya yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, di mana makanan minuman tidaklah berkurang meskipun sudah dimakan. Namun meskipun demikian, tak satu orang pun di antara mereka yang mau beriman. Ketika Nabi katakan, siapa yang mau membaiatku, tidak ada yang berdiri kecuali Ali bin Abi Thalib, dan saat dia masih muda. Rasul tahu karena dia beriman, maka diminta duduk kembali, karena yang dituju adalah keluarga-keluarga yang lainnya. Sampai 3 kali tidak ada yang mau dibaiat, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib yang dibaiat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikisahkan beliau betul-betul mengamalkan dan mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mengumpulkan keluarga untuk didakwahi, dan itulah tahapan dakwah. Jangan sibuk keluar, perhatikan dulu yang di dalam. Ya. Perhatikan dulu yang di dalam. Terkadang ini salah satu nasihat yang ditujukan kepada para ustadz dan para penggiat dakwah. Terkadang karena semangat dakwah kita lebih memporsir waktu dan tenaga kita untuk orang lain, sementara kita mengabaikan keluarga. Dan ini juga salah satu nasihat yang disampaikan Ustaz Ahmad kepada ulama pribadi, ya, atau kepada kami para pengurus, agar tidak mengabaikan keluarga atau anak-anak, karena didapati ada yang sibuk dalam dakwahnya, anaknya bagaimana, agamanya bagaimana, tidak terlalu diperhatikan. Padahal dalam tahapan dakwah yang pertama kali wajib didakwahi siapa? Orang terdekat, keluarga terdekat. Jangan kebalik, orang lain didakwahi dengan baik sementara keluarga tidak didakwahi dengan baik. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sepertinya sudah 1 jam ya, kurang lebih ya, kita menyampaikan materi ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya, masih dengan kisah yang sama, dakwah Nabi SAW secara terangan, sampai nantinya beliau naik ke atas sebuah bukit, ya, betul-betul menyerukan dakwahnya kepada semua orang, hingga beliau mendapatkan penolakan dari pamannya sendiri sebagai orang yang dikatakan provokator, ya, provokator. Ini insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung kajian pada kesempatan kali ini. Semoga salah satu bentuk perjuangan kita kali ini menjadi amal kebaikan, amal soleh bagi semuanya, sebagai sebab mendapatkan pahala dan ridha Allah Ta'ala, sebagai sebab memperberat timbangan kebaikan kita, dan semoga sebagaimana yang Nabi SAW katakan bahwa menimba ilmu adalah salah satu sebab jalan kemudahan menuju surga. Dari majelis ini atau majelis-majelis yang lainnya yang kita ikuti, itulah yang menjadi penyebab mulusnya dan lancarnya jalan kita menuju surganya. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.